Salam Kicomania, teman-teman semua. Hari ini saya lagi berkunjung ke rumahnya Pak Bintang dan Pak Jimmy ya. Nah, kalau itu kan tadi udah tahu kan, itu si Wedi. Pak Bintang dan Pak Jimmy ini adalah menurut saya senior saya juga. Ya, saya main burung di tahun 90-an berapa, Pak Bintang dan Pak Jimmy ini tahun 80 berapa beliau udah main. Ya, saya akan kenalan dulu. Ya, Pak Bintang, Pak Jimmy. Pak Bintang, saya mau tanya, kan Pak Bintang udah main burung mungkin udah lama dari saya ya. Nah, nggak lama sih. Cuma bosen. kan dulu itu yang ada cuma PBI. PBI ya Pak ya. Nah, saya cuma mau tanya Pak, kalau dulu menurut Pak Bintang dan Pak Jimmy ini penjuriannya PBI dulu yang lama-lama dulu seperti apa ya Pak ya? Kalau dulu tuh kita satu, saya karena hobi ya, hobi di dalam penjurian itu masih kelihatan fair lah, fairnessnya ada. Dan hadiah tidak berupa uang kayak atau apa, paling dia berupa piala atau rice cooker atau kipas angin dan sebagainya. Nah, makin kesini mungkin karena ujung-ujungnya pakai duit. Iya. Nah, itu mulai kacau nih. Nah, saya tahun berapa ya, 2000 berapa saya udah berhenti untuk ikut-ikut lomba. Tapi saya sekarang juga karena saya hobi, saya beternak juga. Beternak, iya. tapi murai batu. Buat teman-teman juga, teman-teman daerah Muara Kerang Pluit. Iya. Karena kita punya grup namanya Ecobird. Gitu. Ecobird ya. Ecobird. Nah, pendirinya Mas Dora. Itu Ecobird itu ada singkatannya Pak? Sebenarnya mungkin sedikit soal Ecobird ya. Itu Ecobird sebenarnya itu dari grup dulu namanya kita Ecobird itu kita dari grup sepeda. Sepeda, eco-nya sepeda. Istilahnya environmental friendly lah gitu namanya. Jadi saya pakai ambil nama Eco. Sepedanya Ecobike-nya dihilangin. Jadi Ecobird tambah bird, jadi kita berdirikan grupnya dulu penggemar burung. Bicycle Bapak ya. Ecobike. Ya, Ecobike. Iya. Dulu saya ikut di dalam grupnya sepeda, tapi penggemar burung juga ada yang di dalam grup sepeda. Contohnya Wedi. Ya udah kita bikin grup yang hobi burung, ya udah kita namanya Ecobird lah namanya gitu. Dari grup itu tuh sekarang kelihatannya yang masih main cuma Wedi ya, yang masih ke lomba ya. Ya, ada beberapa. Ada beberapa, banyak. Ada yang beberapa. masih nggak menyerah ya Pak ya. Ada 4-5 orang ya. Ada 4-5 orang masih rutin lah. Masih ikut-ikut gitu, termasuk Wedi. Nah, yang muda-muda lah gitu ya. Itu masih ikut lomba-lomba. Tapi kalau kita nih cuman sebagai apa ya? Supporter aja. Kasih support bahwa hobi itu memang sekarang ini susah untuk juara. ya bukan susah juara, emang kalau nggak baik banget belum tentu juara kan gitu ya. Nah, makanya kita kewajiban kita berdua nih kasih saran lah. Jangan. Ya. Tapi saya sendiri nggak pernah turun. Kadang-kadang kita cuman kalau mau turun kita suruh anak-anak aja. Saya nggak pernah ke lapangan. Udah ada kali mungkin 20 tahunan kan? 15 tahunan lah. Iya, 10 tahun ke atas. Saya udah nggak pernah ikut lomba. Dulu saya hobi Pak. Dulu hobi banget kita berdua ini loh. Selalu ketemu di lapangan. Ya, kalau apa ya? Berarti tinggal kayak Pak Bintang dan Pak Jimmy ini kan hanya sebagai penasehat ya. Penasehat ke anak-anak yang dituakan. Karena udah tua. Mendengar maksudnya hanya mendengar keluh kesah para pemain junior. Saran. Ya, yang menjadi kondangan gitu ya. Jadi kita juga punya tugas ngademin lah. Udah jangan marah kamu. Ya, kalau kalau lomba sekarang sih saya bilang juga menurut saya juga bagus dulu ya Pak, tetap bagus dulu ya. Sekarang sih bukan berarti tidak ada IO yang bagus, ada juga IO yang bagus, tapi yang nggak bagus lebih banyak daripada yang bagus.
Kalau menurut saya loh ya saya nggak perlu sebutin IO-nya mana. Nanti kalau saya sebutin nanti malah YouTube saya diblokir, saya malah nggak bisa bikin YouTube nanti. Gini Pak Bintang, saya dengar-dengar Pak Bintang ternakannya juga banyak ya? Ya banyak sih, nggak lumayan. Cuman saya punya ternak di Sawangan. Iya. Terus yang udah agak besar, pastol saya bantu mari sebagian. Tapi juga tidak semuanya dibawa karena tempatnya terbatas. Iya. Nah, kita punya ternakan, paling yang ngambil ya teman-teman juga, teman-teman sendiri. Nah, sekedar itu aja. Karena setelah COVID itu kan Iya, betul. Terus burung-burung itu sekarang sudah agak susah karena banyak burung-burung yang abal-abal dijual murah-murah. Jadi seolah kita nggak mau bersaing lah gitu sama burung-burung murah itu. Iya. Saya punya standar sendiri gitu. Itu aja. Memang sih kalau saya pikir ya sekarang ini ternakan orang jualnya bisa murah. Ada yang cuma 1,5 juta, 800.000. Tapi kan nggak ngerti kan hasilnya jadi seperti apa. Mungkin dari 1.000 ekor hanya jadi berapa yang bagus kan. Gitu. Nah, saya mau tanya dari tempatnya Pak Bintang ini ada cerita nggak selama waktu ternak punya ini, ada jagoan yang apa boleh, gitu boleh. Pak? Saya diskusi nih. Iya. Walaupun saya tahu burung, tapi saya pengen tahu yang masih aktif di burung lah ya. Saya punya anakan bagus. Contohnya, kita lombain masuk. Tetapi begitu sekitar 2-3 hari, dia nyabul nih. Iya. Nyabul. Kita cabut nih. Nanti panjang lagi, kita lombain lagi, setelah pulang lomba nyabul lagi. Ada kali 3 kali ya? Ada. Nah, itu kenapa ya? Ada, saya disaranin sama teman-teman, udah turunin sampai tenaganya habis 2-3 kali main nih, supaya nggak gitu. Tapi saya belum pernah coba, gitu loh. Nah, saya juga kasihan juga nih, burung-burung masih muda. Iya. Nah, itu kira-kira gimana? Gini Pak, ya ini saya bukannya mau guruin senior ya Pak ya. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya juga punya anakan. Anakan saya seperti itu juga. Lombain juara. Pulang cabul ya pernah. Akhirnya saya tanya ke beberapa temen yang dia juga pengalaman gitu. Nah gini, yang pertama dia bilang gini, kamu hindari kroto. Kroto itu nggak boleh. Sama sekali kalau murai ternakan itu nggak boleh pakai kroto. Yang ditakutkan kurang lah ya. bukan kurang, hilang. Tidak boleh. No. Yang kedua, fur yang diberikan itu harus kalori rendah. Ya, ada fur sekarang kan ada yang kalorinya cuma 14, proteinnya itu. Terus teman saya bilang lagi, jangkrik ini, makanan jangkrik itu ada yang biasanya ada yang dikasih wortel, kasih apa-apa. Ini suruh ngasihin furnya yang punyanya ayam. Makanan jangkriknya itu. Terus yang ketiga nggak boleh jemur, sama sekali nggak boleh jemur. Nah mungkin kalau zaman dulu kan, zaman saya punya suara sakti, wah kalau murai nggak dijemur nggak mungkin powernya bagus, nggak mungkin ini. Tapi enggak, saya punya burung sama sekali nggak boleh jemur, tapi di lapangan powernya juga tetap seperti itu juga. Itu yang tadi saya bilang anakan saya cabul itu. Nah, saya harus antisipasinya seperti itu. Terus mandinya, nah ngelihat dia, cabulnya dia setelah mandi atau sebelum mandi. Biasa kalau yang ada burung yang mandi selesai gatel. Nah itu mandinya paling enggak cuma seminggu boleh sekali malam. Terus yang wajib lagi diembunkan. Nah, cuma itu aja. Kalau itu cuma itu aja. Itu bisa recover tuh Oh bisa, airnya? bisa. Airnya ya. Nah kadang-kadang kita ini suka gatel. Wah masa burung nggak boleh pakai kroto ya? Kasih kroto lagi. Tapi kenyataannya nggak mau. Begitu dikasih kroto dia cabul. Pernah burung itu saya bawa ke Jakarta, lomba di salah satu IO, saya gantang itu laku bagus sudah gitu cabul.
nyabel itu bisa jabutin bulu tung 1, 2, 3 sampai 16 kali. Saya lihat, waduh, minta ampun. Nah, itu saya tanya sama teman saya, orang Surabaya, yang ngasih saran. Coba giniin kok, siapa tahu dia bisa. Sekarang lambat laun dia udah mulai bisa lagi. Dia jabutnya cuma jabut di bulu apa? Kita ekor aja. Dubur. Kalau ini ekor ya, mata ini. Ya, Dipatahin. ya, ada yang gitu. Nah, coba Pak seperti itu. Karena biasanya burung yang seperti itu pasti hebat. Pasti burung itu hebat, pasti punya kelemahan seperti itu. Atau overpower. Nah, enggak, kalau saya bilang ya itu overpower karena dia mungkin kena kroto, kena jemur, jadi dia terlalu over kan, jadi diturunkan overnya. Nah, kalau mau mencari untuk powernya dia supaya dia bisa ini, diumbar. Kalau diumbar boleh. Umbar sehari mau diumbar di tabok gitu sampai 50, sampai 100, sampai berapa, ya nggak masalah. Tapi tetap nggak boleh dijemur. Gitu. Ini cuma saya kasih masukan ya Pak ya. Ya, makasih. Siapa tahu kalau itu jadi bagus, burungnya bisa tak beli Pak. Iya, mungkin saya lanjut sedikit. Iya. Benar ya Pak, itu kan burung pernah saya bawa, ya, saya gantung di rumah. Pas saya mau pergi, saya takut nggak pulang, 1 hari saya akan Iya. nginep, saya kasih kroto. Wah, besoknya Pulang benar-benar hancur ekornya semua itu. Oh. Itu burung pernah saya bawa sekali. kan gitu kan. sempet beliau kan di rumah nggak ada murai lah ya. Iya. Udah taruh ini Pak. Gitu loh. Saya titipin Pak Jimmy nih. Iya. Pak titipin. Ternyata karena beliau nggak ada mau pergi, mungkin ngasih makannya kebanyakan gitu. Termasuk kroto tuh. Kroto, Iya. saya belum pernah Mungkin kasih, saya juga. kasih aja kroto. Lah, sesudah saya pulang, saya buka, hancur itu ekor semuanya. Sekarang itu umur berapa Pak? Burung itu Pak? Paling enggak mungkin ada setahun lebih lah, kurang lebih setahun sebulan gitu. 10 bulan atau setahunan lah. Antar Mainnya bibit bagus itu. banget. Iya. Mainnya ekornya bisa sampai kena kepala gitu kalau begini. Saya seneng gayanya itu. Jadi sekarang sementara lagi saya umbar di atas. Nah sekarang diumbar di atas utuh nih. Ekornya utuh. Lagi utuh-utuhnya sekarang. Utuh-utuhnya. Nah nanti begitu kita udah mentok, udah tua, kita lombain, patahin. Ekornya berapa After. senti Pak? Hah? Ekornya berapa senti? Mungkin sekitar Main tuh Pak. 19-20 Panjang loh. 20 panjang juga. Lentur, ekornya lentur juga. Nanti kalau mau lihat, Nanti kalau kita mau bicara harga jangan di sini ya Pak ya. Nanti bahaya Pak. ya, Sayang memang kalau burung seperti itu sebenarnya juga sayang ya, maksudnya burung bagus gitu seperti itu ya. Itu saya juga punya pengalaman seperti itulah. ya kan ini kalau saya kan emang udah di bawah nih, nggak Iya. pernah ikut ke lapangan. Kalau Mandi Dong kan sekarang lagi aktif-aktifnya ya. Nah, nggak ada salahnya sih kita nanya ya. Iya, saya sih dari tahun 89 sampai sekarang. Mungkin yang lainnya pada berhenti main, saya masih belum berhenti aja. Mungkin apa ya, orang bilang itu muka tebal itu masih main terus. Mungkin Pak, Tapi bagus loh. Pak Andi itu ikutin perkembangannya terus Iya. gitu ya bagaimana. Iya. Kalau Zaman-zaman. kita ya karena hobi, sekedar hobi, jadi agak ini ya sudahlah mau kayak gimana coba try out aja sih. Iya. Makanya saya tadi diajak sama Pak Wedi mau ketemu dengan Pak Bintang dan Pak Cil, pikir wah sambil cerita-cerita lah yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Tapi kapan-kapan harus datang ke lapangan Pak, bareng sama saya Pak, nanti kita lihat ke lapangan. Terus. Kita pas lagi Pak Andi di Jakarta, Iya. ya kita bisa lah. Kan ada nanti tanggal. Sekarang udah pengangguran ya ini berdua. Kita udah pensiunan kita udah. Loh, malah justru kalau pengangguran gini ngelawatnya burung bisa bagus loh Pak. Bagus ya. Tapi ya masalahnya bisa ngelap burung bagus ya karena banyak kewajiban dengan main dengan cucu harus pergi. Oh, iya. Udahlah ya. Memang nggak mau lah ada jedanya lah waktu Iya. ngelawat burung. Ya, Teman-teman, kita akan naik ke atas ya. Kita mau lihat ini yang diomongin Pak Bintang tadi, burungnya seperti apa ya. Oke. Nah ini Ayo, salah ke satu atas. anakan kita nih. Oh, ini juga ini. pastor. Ya. Sky. Nih. Ini salah satu contoh anakan saya. Ya kita cuma minta saran dan kritik supaya bagus gimana, Om Andi gitu loh. Ya, gini, kalau usul saya, ini saya lihat burungnya sih
fighter ya, burungnya udah fighter. Nah makanya saya setiap kali bikin di YouTube tentang murai pastol atau murai apa, saya selalu menekankan sebelum 2 tahun itu nggak boleh diturunin. Sebelum umur 2 tahun boleh diturunin hanya di kelas ketemunya sama murai muda atau pastol. Itu pun cuma sekali dicoba, nggak gitu bagus kita simpen. Itu Pak Bintang. Jadi kalau saya lihat ini saya belum lihat suara, belum dengar suaranya tapi kalau melihat fighternya ini bagus. Nah ngomong-ngomong gini Pak, saya mau tanya Pak Bintang, jualnya pastol ini berapa? Jadi teman-teman kalau ya ada yang mau tahu biar Pak Bintang yang nyampein. Pastolnya, trotonya harga berapa Pak? Saya biasa ngejual sama teman-teman ya. Iya. Itu biasanya trotol 5 juta, pastol itu 7,5. Nanti kalau sudah kita lombain bisa juara 1 gitu ya. Ya biasanya pasarnya 10, 11 gitu. Ya di atas 10 lah. Oh iya. Jadi nggak karena lombanya di lomba masih pinggir. Iya. Nah, yang penting saya udah mau tampil gitu, itu aja. Makanya. Jadi gitu teman-teman ya. Nanti siapa yang sekali waktu mau minat ke burung ini, kapan-kapan bisa telepon saya atau telepon ke si Wedi ya. Nanti tanya atau mau mampir ke sini, datang ke sini ngelihat burungnya, Pak Bintang nanti akan nunjukkan ini loh burung-burung saya seperti ini. Harga mungkin masih bisa nego. Yuk kita naik ke atas. Dan ini alamatnya di mana Pak? Ini di Muara Karang, Blok D2 Timur, nomor 30. Nanti bisa menghubungi Om Andi Dong atau Kasih nomor telepon aja ya. Kasih nomor telepon nanti ya, video ini ya. Nomor telepon Pak Bintang ya. Siap. Nah ini burung yang setiap pulang lomba suka nyabul. Nyabul, saya nggak tahu kenapa, mungkin overdosis atau apa. Ini baru kemarin dilombain, masuk, atau ekornya dipatahin satu gitu loh. Ini kasusnya. Tapi sekarang udah penuh ya, lagi penuh nih ya. Ini baru Full ya? baru dorong Baru dorong. Dorong doang, dorong lagi. Baru dorong. yang kemarin dicabut itu baru dorong dikit. Berarti ini posisinya masih pastol ya Pak ya? Mungkin perawatannya kita dibedain itu tadi. Yang tadi ya furnya kalori rendah sama tanpa kroto gitu Pak aja. Roto. Mandi juga dilihat dulu Pak. Tadi yang Pak Andi bilang ya, Iya. mandi lihat dulu. Nah sebenarnya kita umbar di sini. Iya. Ya wes gitu, teman-teman kita mania, kita udah lihat ya burungnya Pak Bintang. Jadi siapa nanti yang kepengen memiliki ternakannya dari beliau, silakan nanti hubungi atau WA ke saya. Nanti tak kasih alamatnya di daerah mana. Oke, cukup sekian. Jangan lupa tetap sehat. Salam Kicau Mania.